Selamat sore kepada semua profesor, dokter yang sudah hadir di sini dan juga dari Virtu. Terima kasih karena sudah mengundang saya untuk menjadi moderator. Kita menghemat waktu saja kepada Profesor Dr. Aryati, kami persilahkan. Waktunya berapa menit ya? 2 jam. 20 menit, Prof. Mangga. Ya, terima kasih ya pada Virtu dan tim, Mbak Eli. Seluruh ini ada juga dari distributor ya. Yang terhormat, ini saya senang sekali ya ditemani Dr. Abbas sebagai pembicara dan Dr. Astuti, ada Prof. Tony di depan. Ini sahabat-sahabat yang di depan ini udah kenal banget. Yang belakang-belakang juga ada yang kenal, ada yang kenal tapi lupa namanya. Boleh ya, nggak apa-apa ya. Terima kasih banyak semuanya ya. Jadi sore ini gitu ya. Biasanya pagi soalnya. Sore ini saya diberi waktunya sih 20 menit. Saya biasanya jalan-jalan, ini saya bingung nggak boleh jalan. Jadi ini jadi takut lupa ini yang mau diomongin. Ya, jadi saya mendapatkan tugas gitu ya untuk membawakan mengenai update terkini tata laksana HBK. Ya, inovasi kartisnya umum udah tahu ya, kliennya Virtu nanti ya. Ya, ini outline-nya ya. Jadi HBK, tata laksana gimana, awareness-nya dan teknologi kartisnya ya. Jadi kita tahu bahwa saat ini WHO itu mencanangkan tentang eliminasi untuk viral hepatitis ini di tahun 2030. Kita lihat bahwa mana ini ya? Di tahun 2030 bahwa testingnya itu masih sedikit banget ya. Dan juga untuk treatmentnya lebih sedikit lagi. Ini tantangan kita semua. Slide. Jadi kita tahu bahwa ya ini apabila seseorang itu terinfeksi hepatitis B, itu biasanya tuh bisa terjadi yang namanya infeksi akut gitu kan ya. Tetapi apabila kemudian 6 bulan lagi, ini baru namanya HBK, hepatitis B kronik. Nah, kalau pada anak-anak atau bayi-bayi 90% akan menjadi kronik, sedangkan kalau pada dewasa itu 5-10% yang akan menjadi kronik. Walaupun hanya 5-10% saja menjadi kronik, itu ternyata bisa menjadi kanker hepatoma ya, hepatocellular carcinoma, cirrhosis 24%, 20-40%. Ya, kalau kita lihat tidak hanya di liver, ternyata hepatitis B itu juga bisa menyebabkan manifestasi ekstrahepatik. Jadi kita tahu bahwa selama ini taunya cuma di liver aja gitu kan ya. Nah, ternyata dia juga bisa nih kena ke mata, uveitis, bisa menjadi limfoma non-Hodgkin, bisa ke kulit, bisa ginjal, bahkan juga bisa menyebabkan adanya terbentuknya autoantibody ya. Nah, kalau kita lihat berikutnya, ini adalah sering banget yang dilihat. Tapi saya ingin menekankan bahwa tidak ada satupun modalitas lab yang bisa mendeteksi apabila virus itu masuk ke dalam tubuh seseorang. Molekuler sekalipun nggak bisa. Tunggu dulu waktunya. 15 hari kemudian barulah bisa deteksi HPV DNA. Kapan HBsAg? Nanti nunggu 30 hari baru HBsAg. Gitu ya. Ini namanya fase eclipse, yaitu fase di mana tidak ada satupun modalitas lab yang bisa mendeteksi. Nah, kalau kita lihat, kemudian barulah keluar anti HBc. Nah, kalau saya lihat di sebelah kanan, ini adalah gambar di mana ada dua macam window period. Tadi yang fase eclipse, yang kedua pada saat HBsAg itu turun, sebelum terbentuknya anti HBs, itu biasanya kalau vaksinasi, HBsAg negatif, anti HBs negatif, akhirnya orang itu divaksinasi. Padahal sesungguhnya kalau kita cek tambah anti HBc akan ketahuan bahwa kalau sudah ada paparan, ya itu udah beda ya, nggak perlu divaksinasi lagi gitu kan. Ada dua macam window period pada HBsAg. PPHI, Perhimpunan Peneliti Hati Indonesia, itu mengatakan di tahun 2017 yang namanya HBK itu apa sih kriterianya? Jadi mulai dari HBsAg sekarang 6 bulan lagi dicek masih positif. Ya, HPV DNA lebih dari sama dengan 2 kali 10 pangkat 4 IU per mililiter kalau pada HBeAg yang positif. Jadi HBeAg itu perlu diperiksa. HBeAg kalau yang negatif, HPV DNA cukup 2 kali 10 pangkat 3. Di samping itu apalagi pendekatan SGPT yang bisa persisten ataupun fluktuatif. Ya, nanti kita lihat berikutnya. Dan biopsi hati yang menunjukkan bahwa adanya proses nekroinflamasi yang sedang sampai dengan berat. Tidak hanya pada konsensus PPHI ya. Biasanya PPHI itu mengacu ke luar negeri juga ya, ke EASL Eropa, ke Amerika, AASLD gitu. Nah, ini EASL ya, EASL itu 2017 maupun yang baru 2025 sama. Nomor 1 kalau kita mau lanjut ke HBK harus periksa HBeAg. HBeAg itu
positif dan negatif. Ini perlu ya kita ini ya, karena terminologi yang lama udah nggak dipakai lagi. Terminologi yang lama ada imun toleran, ada imun reaktif, ada ini enggak ya. Sekarang pakai istilahnya HbAg positif dan HbAg negatif. HbAg positif itu ada infeksi kronik, ada hepatitis kronik. HbAg negatif juga sama, ada infeksi kronik, ada hepatitis kronik. Nah, bedanya apa? Ini yang berat nih, yang hepatitis kronik ini yang berat. Sedangkan yang infeksi kronik, HbAg infeksi kronik walaupun HbAg kuantinya tinggi, jadi ini harus mulai kuanti nih ya. HbAg kuantinya tinggi gitu ya. HbVDNA-nya tinggi, lebih dari 10⁻⁷, berarti lebih dari 10 juta. Kemudian SGBT-nya normal, ini nggak apa-apa. Ternyata itu nggak apa-apa loh. Jadi nggak selalu kok HbAg tinggi, oh udah serem banget nih HbDNA ini. Ternyata bisa nggak apa-apa loh. Tapi yang udah mulai turun ya, dia mulai turun nih, HbSAg-nya turun, kemudian HbDNA-nya mulai turun, SGBT ini mulai naik nih. Nah, ini kalau dicek di hatinya ternyata ada gambaran moderate sampai severe. Nah, demikian juga yang ini, yang HbAg negatif. Banyak orang mengira bahwa HbAg negatif itu baik-baik saja. Oh, enggak baik loh. Coba lihat. Kalau yang infeksi kronik, ini yang ringan ya. Infeksi kronik, lihat nih ya. Ini semuanya rendah, hanya HbDNA-nya rendah di bawah 2 kali 10⁻³ gitu kan. Semuanya normal. Ini dia hanya untuk dirinya, dia nggak nularin ke yang lain ya. Sedangkan kalau yang HbAg negatif tapi yang hepatitis kronik, nah ini bahaya nih. HbSAg-nya intermediate, HbVDNA-nya cuma meningkat dikit ya, lebih dari 10⁻³ tapi selain SGBT tinggi, dia udah mau ini. Jadi hatinya kalau di biopsi ternyata moderate sampai severe. Demikian juga pada EASL yang 2025 itu nggak berbeda. Kalau kita lihat di gambar yang lama 2004 tapi sampai sekarang masih relevan. Ini contoh yang tadi tuh. Jadi yang pertama tadi yang infeksi kronik ya, yang HbAg-nya positif. Ini yang infeksi yang hepatitis kronik gitu ya. Ini yang infeksi kronik yang HbAg negatif dan ini adalah yang hepatitis kronik yang HbAg-nya negatif. Jadi kalau di yang kedua inilah yang sumber dari teman-teman di lab itu suka dapat komplainan. Karena apa? Bisa aja HbVDNA-nya tadi kan kalau tinggi-tinggi ini malah aman ya, malah aman ya. Tapi kalau yang kedua ini HbAg yang hepatitis kronik ini malahan HbVDNA bisa kadang tinggi, kadang rendah, SGBT-nya juga gitu tuh. Jadi fluktuatif banget. Jadi ini bisa rawan komplain kita tuh ya di sini. Nah kalau ini bisa aja terjadi perikormutan sehingga darah ini menyebabkan HbAg-nya negatif. Nah kita lihat di mana aja terjadi mutasi. Mutasi yang paling sering adalah ini di darah pre-S dan S, ini yang akan menyebabkan HbSAg itu akan bisa negatif yang namanya HbSAg mutan. Sedangkan kalau ada mutasinya di darah pre-core dan core ini bisa menyebabkan hasilnya HbEAg-nya yang negatif. Ya jadi ini karena adanya mutasi yang lain saya nggak lanjutkan ya karena waktu terbatas. Ini WHO 2024. Saya ingin menekankan bahwa sama seperti halnya EASL yang tadi, ini teknologi yang lama ya, imun toleran, kita udah nggak pakai ini ya, kita pakainya HbAg yang infeksi kronik dan hepatitis kronik ya. Ini infeksi kronik, ini hepatitis kronik, dia pakai disease kalau yang WHO. Ada gerisun, ada OBI. OBI itu occult infection B hepatitis ya. Nah, ini serologinya kita lihat nih, ini yang pakai kuali ya. Nah, ini kalau kuanti kita bisa tahu nih. Kalau kuanti bisa tahu di mana fasenya. Fasenya ini kah, apa yang ini kah? Nah, ini fase-fasenya ya. Kita lihat nih HbAg-nya ini yang positif, ini yang negatif. Lihatlah anti HbE-nya. Ini yang ingin saya tekankan bahwa anti HbE itu andai sekalipun dia udah positif, tidak berarti dia tuh udah fase penyembuhan gitu ya. Karena ternyata bisa aja loh HbAg-nya positif tapi dia di fase ini nih ya, yang hepatitis kronik ini, yang dimana HbVDNA-nya nggak terlalu tinggi-tinggi banget ya, SGBT-nya meningkat, tapi ini kalau biopsi di hati ya, mau pakai fibroscan atau pakai APRI, VIP4 ya, itu udah moderate sampai severe. Nah ini ya, dan ini adalah marker-marker baru yang sekarang banyak dikembangkan, cccDNA, integrated HbVDNA, HbCrAg, dan HbRNA. Ini marker baru yang tujuannya untuk mencari apakah ya kita bisa melihat kondisi di mana nukleus di dalam hati itu masih ada hepatitis virusnya ya. Jadi ini marker-marker itu. Selama ini cccDNA itu kita tidak bisa melihat, tapi bisa kita lihat dengan HbSAg kuanti. Jadi manajemennya inisiasi terapi mulai apa? Mulai dari katanya Amerika, katanya Asia Pasifik, katanya Eropa, katanya WHO, katanya PPH Indonesia. Nah, apa katanya ini ya? Jadi algoritmanya harus ada siapa tuh yang perlu dapat terapi, siapa aja perlu dapat terapi. Kalau ada fibrosis ya dengan APRI sekian.
Kalau ada HBV DNA lebih dari 2 kali 10 pangkat 3 dan SGPT-nya di atas ini ya, upper limit atas. Jadi artinya apa? Pakainya 30 sama 19 untuk perempuan. Ini yang di WHO. Tapi kalau yang di AASLD pakai yang 35 dan 25. Sedangkan kemudian bisa juga ada koinfeksi, HIV-kah dengan HPSD, apakah dengan C? Kalau D itu harus ada B ya. Sedangkan ada family history-nya itu apakah ada hepatoma atau sirosis, ataukah penggunaan steroid ya, ataukah komorbid diabetes, ataukah ada manifestasi ekstrahepatik seperti yang tadi kita bahas di awal. Ini semua harus diterapi ya. Dan ya nggak peduli nih apapun hasil APRI-nya, pokoknya ada koinfeksi, ada family history, ada immunosuppression, ada komorbid, ada ekstrahepatik, itu harus diterapi. Kemudian juga ini, kalau nggak punya HBV DNA tapi kita tahu bahwa SGPT-nya itu di atas 2 kali upper limit ya, jadi 2 kali 30 tadi ya, sekitar 60 tadi, itu harus diterapi. Nah, terapi itu ada 2. Ada yang namanya NA, nukleoside analog, yaitu lamivudin, entecavir, tenofovir gitu ya. Ada yang interferon, pegylated interferon. Nah, kita lihat nih, manajemennya menurut EASL itu ada yang NA, semua udah perlu HBsAg ya. Ini HBsAg loss, ini HbEAg, ini HbsAg-nya rendah levelnya. Berarti HbsAg kuanti itu diperlukan di dalam manajemen terapi pengobatan baik dengan nukleoside analog maupun dengan pegylated interferon ya. Jadi ini bahkan tidak hanya melihat HbsAg, HbEAg, tapi juga HbsAg, tapi juga genotipe. Jadi virus hepatitis B itu ada 10 genotipe, ada A, B, C, D, E, F, G, I, J ya. Ternyata ini nih yang dikatakan sini. Sebetulnya kalau kita lihat yang C ini yang bahaya banget, yang sering menjadi hepatocellular carcinoma. Nah, respon terapinya seperti apa ya? Tentu harapannya HBV DNA-nya tidak terdeteksi. Harapannya lagi HbsAg-nya hilang nih ya. Walaupun sulit sekali karena HbsAg kuanti itu biasanya mencerminkan kondisi cccDNA tadi ya. Jadi sel dari virus hepatitis B yang berintegrasi ke dalam nukleusnya ya. Kemudian HbEAg-nya juga serokonversi menjadi anti HbE. Tapi ingat, anti HbE tadi ada 2 artinya ya. Jadi bisa memang dia itu inactive carrier atau dia memang berat. Tadi yang hepatitis B kronik HbEAg negatif. Kemudian ini targetnya adalah SGPT yang normal. Nah, kita lihat nih HbsAg. Ada kuali, ada kuanti. Kalau kuali kita udah biasa nih dengan screening kan. Tapi kalau yang kuanti, ini kita bisa melihat tadi, dia di fase yang mana? Fase yang infeksi kronik atau yang hepatitis kronik. HbEAg harus ada nih, supaya tahu fase yang mana, yang HbEAg positif atau HbEAg negatif. Kemudian infeksi kronika atau hepatitis kronika. Dia juga bisa dipakai untuk ini, monitoring pegylated interferon. Dia juga bisa dipakai untuk mengetahui kondisi ya intrahepatik tadi masih ada nggak ya virus hepatitis B-nya. Jadi mencerminkan kondisi yang namanya covalently closed circular DNA ya. Jadi memang sebelum dia ada dalam cccDNA dia akan sebelumnya namanya rcDNA ya. Jadi ini saya menayangkan di tahun 2012 PPHI Perhimpunan PT Hati Indonesia bersama dengan Clean itu, nah ini yang sering teman-teman tuh suka nggak rela ya mau nulis bahwa masa HbsAg kuali nggak ditulis ininya, indeksnya, optical density, nanti dikiranya ICT, dikiranya rapid test gitu kan ya. Jadi akhirnya nggak mau tuh, banyak yang nggak mau, cuma reaktif dan non reaktif. Padahal klinis itu bisa salah mengartikan karena dengan adanya nilai-nilai ini maka menunjukkan oh jangan-jangan ini HbsAg kuanti, padahal bukan. Makanya seharusnya nggak ditulis ya. Nah ini HbsAg itu terdiri dari 2 ya, SVP ini yang non infeksius, ini adalah yang infeksius ya, itu aja poinnya. Jadi artinya kalau HbSAg-nya tuh dia positif tuh belum tentu loh dia yang infeksius gitu kan. HbEAg yang kita tahu selama ini kan yang kuali ya. Kuali dia diekspresikan oleh nukleokapsid ya. Dan dia fungsi untuk replikasi dan infektivitas virus. Nah, ini yang masih ada ini ya 2016 dikatakan dia bisa konversi ke anti HbE. Tapi ingat ya tadi ya, interpretasinya tidak menunjukkan bahwa itu total terjadi pembersihan HBV ya. Sedangkan manfaatnya yang kuanti ya bisa untuk monitoring terapi, misalnya untuk respon pengobatan tadi kita udah kebahas ya. Kemudian bisa digunakan bersama dengan HbEAg kuanti, HBV DNA dan ALT untuk evaluasi terapi. Serokonversi juga ya di awal-awal tentu pada saat HbEAg kuantinya rendah gitu kan. Ini berhubungan dengan kemungkinan lebih tinggi lagi nanti ya serokonversinya. Kemudian
untuk HbA1c yang sekian gitu outcome-nya akan lebih baik gitu. Jadi sebenarnya HbA1c kuanti itu ada tempatnya, tapi memang belum masuk di panduan. Evaluasi fase infeksi, tadi kita bisa lihat bahwa ini nih ya yang infeksi kronis dibandingkan yang hepatitis kronis pada HbA1c yang positif ya. Ini fase yang awal yang infeksi kronis itu biasanya hanya pada HbA1c kuanti yang tinggi. Jadi HbA1c kuanti yang tinggi itu tidak selalu dia itu berat kondisinya. Nah, ini HbA1c kuanti katanya EASL ya, katanya Amerika, katanya APASL. Jadi dia mengatakan bahwa belum standar rutin, tapi dia bisa untuk memantau terapi ya. Sedangkan kalau AASLD dia bilang fokus utama tetap nih yang kuali, HBV DNA dan HBV kuanti. Dia bisa tidak secara eksplisit direkomendasikan, tetapi boleh kalau ada, boleh dilakukan. Kalau APASL bilang bahwa dia punya potensi nih HbA1c kuanti untuk prediksi outcome ya. Tapi masih perlu studi lebih lanjut lagi sehingga sebetulnya walaupun belum standar untuk rutin, tapi bisa untuk monitoring terapi interferon ataupun NA, bisa prediksi seri konversi dan juga bisa menilai fase-fase infeksi HBV tadi. Tentu utamanya pada HbA1c yang positif ya dan melakukan terapi ya. Awareness-nya pada umumnya ya, kalau false positif itu kita tahu bahwa HIL itu penting banget ya. Hemolisis, ikterik, lipemik ya, bisa false positif, bisa false negatif. Kemudian kalau misalnya nih ada hasil positif nih, bisa juga cross reaksi karena rheumatoid factor atau hasil antibody. Atau misalnya nih darah diambil, nunggu serum terbentuk setengah jam nggak mau nunggu, langsung diputer, maka akan terbentuk benang-benang mikrofibrin yang bisa bikin false positif atau contaminasi atau carryover. Dan kalau false negatif tentu kita harus lihat nih bagaimana LOD-nya ya, sensi diagnostiknya, metodenya seperti apa. Ini yang tadi saya bilang, kemampuan variannya. Misalnya orang Jepang nih, dia kebetulan genotipe J, datang menggunakan alat yang kita nggak bisa deteksinya pakai genotipe J. Jadi dia bisa false negatif dong, ya, karena nggak mampu deteksi varian atau genotipe tersebut gitu. Atau adanya mutasi, adanya clot maupun fase eclipse tadi yang telah saya bahas di awal, ya. Nah, yang keempat, ya, ini teknologi kartisnya ini langsung aja ya. Kita tahu bahwa ini karena ini Virtu nih ya, Virtu. Jadi ini kalau Virtu itu kebetulan kami lagi melakukan penelitian di Surabaya, di UNER ya, murid saya SP2 dan SP1 ini mengerjakan Superflex ya. Jadi Superflex ini satu persatu gitu ya, dari metode CLIA yang dibentukkan dalam cartridge ya. Jadi namanya metodenya sandwich chemiluminescent immunoassay. Jadi tentu yang dilekatkan di fase padatnya itu antibody terhadap HBsAg, kemudian yang dicek adalah HBsAg-nya, diberi conjugate, kemudian diberi substrat yang chemiluminescent ini kemudian akan dibaca oleh alat. Ini volumenya sekian ya, rentang deteksinya terendahnya 0,03, tertingginya 250, tapi bisa diencerkan 100 kali, jadi bisa sampai 25.000 IU per mililiter. Sensi spesiesnya sangat tinggi ya. Dan bagaimana untuk HbA1c kuanti? HbA1c kuanti volumenya tentu lebih rendah ya. LOD-nya sekian, terendahnya 0,10, tertinggi 250, tapi bisa diencerkan 10 kali. Jadi bisa sampai 2.500. Sensi spesiesnya sangat bagus ya, sampai 100%. Nah, kita lihat berikutnya. Wah, ini sudah nanti Bu Eli yang akan membawakan ini ya. Feature-nya seperti apa ya, TAT-nya cepat gitu kan ya. Nanti bisa mendeteksi berapa 60 tes per jam ya. Nanti saya kira Dr. Abbas juga akan membawakan pengalaman Dr. Abbas menggunakan Superflex ya. Sebagai take home message tentu satu, kita tahu bahwa tata laksana HBK ini fokusnya tentu terapi antivirus, pengennya menekan replikasi ya. Nah, jadi supaya nggak replikasinya tambah banget ya, kemudian supaya nggak kerusakan lebih banyak, lebih jauh, kemudian juga risiko komplikasi nggak ke sirosis ataupun ke hepatoma ya. Dan yang kedua, penentuan HBK itu meliputi HbA1c kuanti, tadi kita udah lihat sama-sama ya, SGPT, HBV DNA, dan HbAg serta pilihan fibrosisnya, apakah mau fibroscan ataukah mau menggunakan APRI atau VIP4 yang bisa kita lakukan di lab ya. Dan itu tentu berguna untuk tata laksana HBK. HbSAg kuanti bisa digunakan untuk diagnosis, untuk membedakan fase-fase HBK, dan kemudian mencerminkan kondisi intrahepatik ya, tadi yang cccDNA. Kemudian digunakan untuk pemantauan terapi pegylated interferon baik yang HbAg positif maupun yang HbAg negatif. Yang keempat, misalnya HbAg kuanti memang belum jadi standar rutin, tapi bermanfaat sebagai alat tambahan, terutama untuk monitoring ya, terapi interferon ya. Tadi bisa juga untuk PNA juga ada juga yang mengatakan seperti itu, referensi saya baca.
dan juga untuk prediksi ada serokonversi dan bisa menilai di fase hepatitis B. Yang kelima, pertimbangan dalam pemilihan alat, tentu LOD-nya seperti apa, ya ini antara lain ya, sensitivitasnya harus yang diagnostiknya tinggi. Kita tahu bahwa kalau sensitivitasnya tinggi, itu false negatifnya akan kecil. Kalau spesiesnya yang tinggi, itu false positifnya yang akan kecil, gitu ya. Metode, kemampuan deteksi tadi varian atau genotipenya, jadi dibaca ya, gate insertnya ya, kalau ada alat baru gitu ya. Mutasi virus hepatitis B apakah bisa gitu ya deteksi itu. Kemudian yang keenam, awareness terhadap hasil tadi ya, false positive ataukah false negative. Yang ketujuh, tentu tadi yang kita bahas hari ini adalah cartridge based CLIA analyzer adalah perangkat yang menggunakan disposable cartridge satu persatu dengan metode CLIA yang isi reagen sehingga tetap stabil dan bisa digunakan sampai batas waktu tertentu ya, setelah kemarin dibuka tanpa batas waktu tertentu ya, tentu ada batasnya ya. Dan membuatnya lebih praktis dan efisien dalam penggunaan serta meminimalkan risiko kontaminasi. Sekian, terima kasih. Ini adalah mungkin dari Virtu ya, ada HBC Quanti, anti HBS, anti HBE, ada anti HBC, ada HBAG Quanti ya. Jadi langsung nggak pakai kuali, langsung Quanti. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ingin menghemat waktu, saya berdiri di sini saja. Dr. Abbas, silakan untuk membawakan verifikasi marker hepatitis B.